kita melakukan pembelajaran yaitu materi fikih jarimah. Fikih jarimah yaitu secara bahasa jarimah mengandung pengertian yaitu dosa, durhaka, atau larangan-larangan syara. Hukum Islam yang diancam hukuman had atau khusus atau takzir pelanggar terhadap ketentuan hukum syara. Nah, di dalam buku ini terdapat banyak unsur-unsur jarimah. Yang pertama yaitu rukun syar'i. Nah, rukun syar'i ini yang berdasarkan syarak atau yang sering disebut dengan unsur formal. Yang kedua yaitu mati, yang sering disebut dengan unsur material, yaitu adanya perbuatan pidana yang dilakukan. Nah, yang ketiga yaitu rukun adabi, yang sering disebut dengan unsur moral, yaitu pelaku perbuatan dapat diminta pertanggungjawaban atas hukuman. Nah, di sini dasar hukum yang terdapat pada fikih jarimah itu yaitu Al-Quran. Di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 dan Quran surat Al-Isra ayat 15. Nah, macam-macam jarimah di sini. Yang pertama ada jarimah kisos. Secara literal, jarimah kisos ini merupakan kata turunan dari qasoso, yaqusu, qasasan, wa qasasan. Nah, yang kedua yaitu ada jarimah hudud. Jarimah hudud ini adalah jarimah yang dimana hukumannya berupa had. Nah, macam-macamnya jarimah hudud ini yaitu yang pertama zina, yang kedua azaf atau menuduh orang zina, yang ketiga yaitu syurb al-khamr, yaitu minum minuman keras, yang keempat yaitu syarikoh, pencurian, yang kelima yaitu hisabah atau sering disebut dengan perampokan, yang keenam yaitu ridho, yaitu keluar dari Islam atau murtad, yang ketujuh yaitu bugo, yaitu yang sering disebut dengan pemberontakan. Nah, yang jarimah ketiga yaitu jarimah takzir. Nah, takzir ini adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuannya atau kadar hukuman oleh syarak. Nah, beberapa mazhab di sini ini banyak sekali yang berbeda pendapat antara mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali maupun mazhab Hanafi. Mereka mempunyai ketentuan dalam menghukum atau memberi had kepada orang-orang yang melakukan fikih jarimah. Dasar hukum disyariatkan takzir itu yang pertama pada hadis riwayat Abu Daud
Al-Tirmizi, Al-Nasai, dan Baihaqi disahihkan oleh Hakim, yaitu Bahzibni Hakimin an abihi an jaddihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jabasa rajulan fi tuhmati, yang artinya dari Bahz bin Hakim dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Nabi Muhammad SAW menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. Nah, secara umum hadis pertama ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan tersangka pelaku tindakan pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti atau mengulangi perbuatan tindakan pidana. Nah, tujuan dan syarat-syarat sanksi takzir ini yaitu preventif, represif, kuratif, dan edukatif. Nah, ruang lingkup dan pembagian jarima takzir ini yang pertama yaitu jarima hudud atau qisas diyat yang terdapat syubhat dialihkan ke sanksi takzir, seperti orang tua yang menyuri harta anaknya. Dalilnya yaitu anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Yang kedua yaitu orang tua yang membunuh anaknya. Dalilnya yaitu la yuqadu walidu biwaladihi, orang tua tidak dapat dijatuhi hukuman qisas karena membunuh anaknya. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Tirmizi. Nah, hukum sanksi takzir ini ulama berbeda-beda pendapat mengenai hukum sanksi takzir. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, takzir hukumnya wajib sebagaimana hudud karena merupakan teguran yang disyariatkan untuk menegakkan hak Allah dan seseorang, kepala negara dan kepala daerah tidak boleh mengabaikannya. Yang kedua yaitu menurut mazhab Syafi'i, takzir hukumannya tidak wajib. Seseorang, kepala negara dan kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukuman itu tidak menyangkut hak adami. Yang ketiga yaitu menurut mazhab Hanafiyah. Nah, takzir hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan kecuali oleh yang memiliki hak itu. Takzir dilakukan untuk menegur atau memberikan pelajaran. Oleh karena itu, keringanan dalam cambukan hanya terdapat pada jumlah, bukan meniadakan sama sekali. Nah, sekian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.